cengkraman Jokowi itu sangat kuat di dua lembaga pengkhianat, ya. Yang pertama itu Polri, yang kedua itu UGM. Ya kalau kayak si Rismon itu, siapa lagi? Itu kan udah pengkhianat tuh. Egy, DHL, Damai Hari Lubis, berteman sama iblis itu sama dengan iblis. Gak usah kita deket-deketin. Kita udah lihat lah. Gus Nur sama Bambang Tri sudah jadi korban begitu aja. Gak malu itu pemerintah. DPR gak malu itu. Gak malu. Belum lagi Habib Rizik yang katanya bilang saya sehat, terus masuk penjara. Dan kasus lain kilometer 50 kematian segala. Ini kan berarti nggak ada hukum di negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan media yang hadir, yang saya hormati dan saya muliakan. Wah, kehormatan saya suruh bicara sini. Saya bukan lawyer. Saya bicara dulu, saya bukan lawyer. Saya kelompok aktivis yang mengikuti, membersamai para kelompok-kelompok tertentu, bukan hanya ini saja, yang mengusut atau menggugat tentang keaslian ijazahnya Jokowi yang telah jadi presiden selama 2 periode. Jadi saya ada di mana saja selama kelompok itu berupaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya asli atau palsu. Yang kalau menurut dugaan saya dan teman-teman aktivis, di sini ada GMKR, ada FPPT ini, ada ARM segala macam. Nggak mungkin dia punya ijazah palsu. Asli. Nggak mungkin dia punya ijazah asli, maaf. Pasti palsu. Nah, begini, menurut kami para aktivis, bahwa tindakan Jokowi mengikuti kontestan pemilu atau pilkada dengan ijazah palsu, terutama di pemilu, itu adalah tindakan kejahatan luar biasa. Saya katakan itu masuk kejahatan luar biasa itu. Jadi kalau mau disamakan dengan terorisme, disamakan dengan pemberontakan, disamakan apa lagi? Pelanggaran HAM berat, sama. Tapi kenapa kok diam saja kita? Kenapa saya katakan bisa disamakan dengan pelanggaran berat yang, ya kalau istilahnya para lawyer mungkin yang namanya extraordinary crime itu. Sama. 10 tahun dia jadi presiden, si Jokowi ini, dia udah merusak tatanan kehidupan bernegara. Dan banyak lagi kali hukum yang dirusak, diganti menurut keinginan dia untuk kepentingan dia, yang dampaknya begitu besar. Yang paling buat saya pensiunan, salah satu diantara yang dilakukan dia adalah pernyataan atau keputusan dia yang mengatakan bahwa peristiwa tahun 65 itu PKI adalah korban. Itu kata lain bahwa yang melakukan berarti rakyat dan TNI. Ini kan pengkhianat nih. Berarti kesimpulan saya ini memang turunan PKI. Anasir PKI, komunis. Apa ini enteng ini pelanggaran ini? Belum lagi membiarkan kematian hampir 1.000 orang petugas KPPS. Dibiarkan kayak kambing mati aja gak dusun. 1.000 lebih. Pembunuhan pengawalnya Habib Rizik. 6 orang. Kemudian ada kasus kematian 130 lebih penonton sepak bola di Kanjuruhan. Terus belum lagi kasusnya Bambang Tri, Gus Nur, Habib Rizik. Mereka itu menciptakan pengadilan dagelan dengan memenangkan ya kelompok dia.
Jadi bukan hanya mengejar, kami ini rakyat, bukan hanya mengejar ijazah dia. Karena dengan ijazah dia itu dia udah mengobrak-ngabrik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bukan hanya karena ijazahnya saja. Dan sekarang dia setelah merusak ini, dia mau melanjutkan perusakan terhadap negara kita ini dengan menempatkan anaknya sebagai wakil presiden. Yang tentunya kita juga akan minta kepada presiden sekarang Prabowo untuk bertanggung jawab. Anaknya tak lulus juga ijazahnya, sedang dikejar, dongoknya nggak ketulungan, mau jadi pemimpin. Ini kita minta pertanggungjawaban ini kepada si Jokowi ini. Memang pintu atau entry point-nya kita minta dari ijazah ini. Kita tahu ini yang melakukan apa ini kelakuan si Jokowi ini sekelompok orang, para pengkhianat yang merusak bangsa ini. Ya di dalamnya ada PKI, tapi ada anasir-anasirnya atau tokoh-tokohnya yang ada di dalam pemerintahan dia, baik itu Purnawirawan Jenderal, TNI, Polri, para tokoh-tokoh lain. Nah inilah yang melindungi sekarang. Sehingga setiap ada pengusutan tentang ijazah palsu Jokowi, begitu besar kekuatan yang bergerak untuk menjaganya, melindunginya. Ini anasir begundal dia ini. Termasuk ada kekuatan asing yang melindungi dia gitu. Apa kita mau menyerah? Rakyat. Kita udah ngerasakan bagaimana dirusak oleh manusia yang namanya Jokowi ini. Nah, kenapa rakyat sangat berharap kepada kelompok-kelompok Taka, ya mungkin yang di sana juga yang di kelompok yang lain ada Bonatua, ada Bu Mercy, ya mungkin juga Bon Jovi dan lain sebagainya. Karena tidak bisa berharap kepada pemerintahan Prabowo. Nyatanya udah 2 tahun diem aja dia. Apa yang mau diharapkan? Ya terpaksa lah kita harus kerja keras. Tadi udah disampaikan pada baca itu. Pejuang atau pahlawan belum tentu bisa menyelesaikan tugas ini secara tuntas. Tapi kalau kita hilang dipanggil Yang Maha Kuasa, tinggalkan dunia ini, kita berharap generasi di bawah kita, anak kita melanjutkan sampai terbongkar. Ini jadi presiden sangat negatif buat kita. Di luar negeri pun jadi bahan olo-oloan Republik Indonesia ini. Gara-gara Jokowi ini. Jelek sekali. Itu yang saya katakan. Kita juga rakyat. Ya, saya mewakili rakyat dengan beberapa ormas yang ada di sini. Sangat berharap. Kita berharap inilah yang mewakili kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dalam rangka membentuk kembali negara Indonesia yang katanya berdasar hukum, negara demokrasi. Karena kita dengar, terus saya aja kata, Presiden Prabowo dari sebelum dilantik sampai dilantik, nggak tahu udah berapa puluh kali dia mengatakan akan menegakkan hukum. Kasus ini udah bergulir hampir berapa tahun? Lebih 5 tahun mungkin. Tapi Prabowo berkuasa udah hampir 2 tahun. Sedikit pun tidak ada memberi respon terhadap upaya-upaya menegakkan hukum berkaitan dengan kepalsuan ijazah manusia yang namanya Jokowi yang telah merusak bangsa ini. Karena itu kita berharap pada ini. Jadi saya aktivis akan mengikuti semua kelompok yang mengejar ijazahnya Jokowi. Yang kami yakini itu palsu. Kita akan membersamai. Tapi kita tidak akan mau bersatu dengan orang-orang yang kita sudah tahu nyatakan pengkhianat. Ya kalau kayak si Rismon itu, siapa lagi? Itu kan udah pengkhianat tuh. Egy, DHL, Damai Hari Lubis, berteman sama iblis itu sama dengan iblis. Gak usah kita deket-deketin. Gak usah kita deket-deketin. Mudah-mudahan ini pemerintah dengar. Ini kan karena pemerintahnya letoy.
nggak punya tanggung jawab penegakan hukum. Omong kosong. Yang lain-lain itu bisa berjalan kalau ini saja tidak berani ditegakkan. Termasuk juga di sini, kenapa rakyat berharap kepada kelompok Taka ini? Karena DPR-nya picek budek, nggak bersuara sama sekali. Padahal kita semua tahu suatu negara akan berdiri tegak, maju, solid apabila penegakan hukum itu benar. Benar, sesuai hukum yang ada, dilaksanakan dengan jujur, adil. Kita nggak ada. Kita udah lihatlah, Gus Nur sama Bambang Tri sudah jadi korban begitu aja. Nggak malu itu pemerintah, DPR nggak malu itu, nggak malu. Belum lagi Habib Rizik yang katanya bilang saya sehat, terus masuk penjara. Dan kasus lain, kilometer 50, kematian segala. Ini kan berarti nggak ada hukum di negara kita ini. Itulah bisa saya sampaikan pada kesempatan yang disampaikan pada saat konvers oleh Taka ini. Saya diundang, saya bukan bagian dari ini, tapi kami bagian dari rakyat yang peduli penegakan hukum di negeri kita yang tercinta ini. Karena kami tidak percaya pada pemerintah. Kami tidak percaya dengan DPR. Sampai hari ini nggak percaya kita. Karena mereka diam saja. Itulah yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali undang-undang di kepala saya tentang penegakan hukum. Karena janjinya presiden banyak sekali. Tegakkan hukum. Bagian dari penegakan hukum itu adalah berantas korupsi. Omong kosong penegakan hukum. Kalau pemberantasan korupsi bisa berjalan, kalau penegakan hukumnya tidak jalan gitu kan. Jadi cukup ini aja yang bisa saya sampaikan. Kami berada di mana? Siapa saya dan teman-teman yang lain aktivis yang membersamai kelompok Taka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung Bang Marwan aja biar langsung oke. Iya. Oke. Langsung Bang Marwan. Bang Marwan Batubara dari GMKR. Ya. Bang langsung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya mungkin akan membagi kepada 3 hal pokok. Yang pertama, kita bicara pokok perkara. Pokok perkaranya itu adalah proses pembuktian ijazah Jokowi di pengadilan. Dan itu tidak pernah terjadi sejak kasus Gus Nur dan Bambang Tri 2022 dan 2023. Kenapa itu terjadi? Kenapa tidak terjadi pembuktian? Karena memang kalau dulu itu presidennya masih Jokowi, dia bisa intervensi kemana-mana. Maka pembuktian itu tidak perlu dilakukan di pengadilan, lalu sejumlah orang dijadikan tersangka sebagai pelaku pencemaran nama baik atau fitnah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang rasanya yang masih jadi presiden, Jokowi itu masih jadi presiden, ya. Tapi di sini sebetulnya kita bisa juga mencatat cengkraman Jokowi itu sangat kuat di 2 lembaga pengkhianat, ya. Yang pertama itu Polri, yang kedua itu UGM. Maka dengan misalnya, kalau kita lihat di UGM itu bulan Maret 2025 menyatakan ijazah Jokowi asli. Kemudian Polri itu bulan Mei menyatakan ijazah Jokowi itu identik, ya. Sementara 2 lembaga ini bukan tempat untuk terjadinya proses pembuktian atau pokok perkara tadi. Jadi kita bisa nyatakan 2 lembaga ini lembaga pengkhianat negara, pengkhianat konstitusi, pengkhianat rakyat. Mana itu? Polri dan yang kedua itu UGM. Nah, kita memang punya presiden. Maka hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa presiden
atau DPR atau lembaga kehakiman ini kan harusnya bisa independen. Sekarang Pak Prabowo itu jadi presiden yang katanya ingin menegakkan hukum, yang kalau kita perhatikan secara politik, Jokowi ini ingin melanjutkan dinasti Jokowi yang sudah mulai curi start untuk Pilpres 2029 misalnya, akan berkunjung ke sejumlah daerah. Sementara juga diklaim ada klaim dari Jokowi Gibran akan berpasangan dengan Prabowo, sementara Prabowo sebetulnya enggan. Nah, di sini saya kira sebagai presiden kita menuntut Pak Prabowo bahwa kalau dulu pembuktian tadi pokok perkara tidak bisa terjadi karena presidennya itu adalah Jokowi, sekarang presidennya Prabowo, masa ikut atau tunduk di bawah cengkeraman Jokowi, ya kan? Saya berharap secara politik tadi ada ancaman dinasti Jokowi terhadap Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, kalau memang benar ingin menegakkan hukum dan konstitusi, buktikanlah itu dengan mendukung secara penuh proses di pengadilan, sehingga tadi pembuktian pokok perkara itu bisa benar-benar terjadi di mana ya di pengadilan, dan itu bisa dilakukan Pak Prabowo dengan melakukan benar-benar pengontrol Polri dan kejaksaan. Ya, kalau ini ada di bawah kendali Jokowi, maka memang kita tinggal berdoa saja. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo itu berubah sikap dan kita nyatakan rakyat akan mendukung Pak Prabowo kalau berani menuntaskan pokok perkara ijazah palsu Jokowi. Ya. Nah, yang terakhir saya ingin mengingatkan kita semua bahwa teman-teman seperjuangan dulu, ya, dulu itu cukup banyak, dan lembaga untuk teman-teman semacam kelompok pendukung sebagai PH-nya itu kan dulu 1, ya, tapi sekarang jadi ada 3. Ada yang memang datang khusus ke Solo, tapi ada yang sekarang menjalani 2 proses persidangan di PN Jaksel dan PN Jaktim. Nah, kita tidak mau mengecam menyerang mereka. Itu pilihan mereka. Mungkin daya tahannya cuma sampai situ. Ya sudah, kita maklumi saja. Kita maklum. Ya udah. Tapi minimal bagi saya, misalnya saya sempat beli buku yang ditulis oleh 3 orang teman itu, buku tebal dulu ya, launching di Tebet. Ya, saya beli juga pakai lelang tuh. Jadi ya, makanya maksud saya dengan buku itu sebenarnya saya terdidik, saya paham. Cuma kalau bicara mempertahankan kebenaran, itu kan kadar kita masing-masing itu berbeda. Apalagi yang namanya Jokowi dan geng itu termasuk polisi, itu kan menghalalkan segala cara. Ya, kalau memang tidak bisa dirayu dengan uang atau logistik atau apa, ya ini cuma contoh saja ya. Bisa juga diancam. Nah, ada yang tidak kuat. Untuk apa? Untuk 2 hal tadi. Sehingga berubah sikap. Nah, kita berharap yang tersisa itu masih bisa konsisten. Mas Rustam, Bu Kurnia, dan Pak Rizal Fadilah, dan Taka saya kira akan tetap mendampingi, dan kita dari GMKR, saya kira Pak Narko dari FEB TNI juga akan terus berada di belakang teman-teman yang bertiga ini dan tim Taka. Nah, karena itu sekali lagi, sudahlah, kalau memang maunya seperti itu, kita pahami saja situasinya, tapi jangan habiskan energi kita untuk justru lebih banyak mempersoalkan sikap mereka. Ini sangat manusiawi, apalagi kalau bicara komitmen kebenaran itu rendah. Jadi banyak orang yang akhirnya takluk. Saya pernah sampaikan, ibarat lari maraton 10K, ya ada yang tahan sampai 2 kilo, 5 kilo, tidak sampai yang ke 10 misalnya. Di tengah jalan ya udah sampai segitu saja kemampuannya, dan kita maklumi. Maka karena itu saya berharap untuk fokus kepada yang tersisa.
bahwa penjahatnya itu masih berkeliaran di sana, ya, bersama dengan tadi lembaga pengkhianat Polri dan UGM, dan dibiarkan pula oleh DPR yang memang banyak tersandra oleh Jokowi. Misalnya kita bisa dengar dalam kasus Jampitsus bagaimana Golkar itu dibajak Jokowi atau yang lain-lain. Saya kira itu begitulah DPR itu. Sehingga mungkin ya tinggal kita saja, dan saya harap mari kita terus konsisten untuk bersuara untuk menghadapi pengkhianat negara yang ada, terutama pentolannya itu adalah Joko Widodo. Dan terakhir sekali, saya kira bagi Pak Prabowo ini ada istilah oleh manusia merdeka, kill or to be killed, ya. Kalau Pak Prabowo tidak berbuat sesuatu, akhirnya nanti Pak Prabowo juga bisa dilengsarkan. Tapi kalau serius menghadapi Jokowi, salah satu tempat untuk bagaimana Pak Prabowo menegakkan hukum dan menangkap atau melawan pengkhianat ini adalah salah satunya melalui kasus ijazah palsu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.